beda pandangan. Dalam konteks politik identitas yang menguat pasca reformasi, Rizik Syihab, salah satu tokoh sentral di kelompok ini, memanfaatkan panggung untuk melancarkan berbagai narasi politik dan agama yang memecah belah. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pak Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, saudara, dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, goblok. Militansi para pengikutnya membuat situasi semakin keruh, karena kritik atau perlawanan terhadap habaib seringkali dibalas dengan intimidasi, ancaman, hingga tindakan kekerasan. Bahkan, kasus persekusi terhadap individu atau kelompok yang dianggap berbeda pandangan sering dilakukan secara terang-terangan, termasuk dalam siaran televisi nasional. Keruntuhan marwah Rizik Syihab yang kala itu dielu-elukan sebagai imam besar, memanfaatkan statusnya untuk berbicara apa saja tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama hampir 2 dekade terakhir, nama Habaib Ba'alawi melejit menjadi simbol keagamaan yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya di kalangan Muslim tradisionalis. Mereka dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang membawa misi dakwah dan menjadi panutan umat. Dalam 2 tahun terakhir, popularitas mereka mengalami perubahan yang sangat drastis. Masyarakat mulai mempertanyakan status mereka, bahkan kehilangan respek terhadap keberadaan para habaib ini. Apa sebenarnya yang menyebabkan runtuhnya marwah mereka? Bagaimana perjalanan sejarah mereka di tanah air? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena ini? Mari kita bahas secara mendalam. Era reformasi menjadi momentum kebangkitan popularitas habaib di Indonesia. Salah satu tokoh paling menonjol adalah Rizik Syihab, pendiri Front Pembela Islam (FPI) yang berhasil memanfaatkan perubahan sosial politik untuk membranding habaib sebagai figur penting di tengah umat Islam. Melalui narasi bahwa habaib adalah keturunan Nabi, ia dan kelompoknya berhasil membangun citra habaib sebagai sosok istimewa yang patut dihormati dan diikuti. Popularitas ini tidak hanya dimonopoli oleh Rizik Syihab, tetapi juga diperkuat oleh figur-figur habaib lain seperti Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, yang dikenal sebagai tokoh spiritual. Di berbagai daerah, muncul banyak habaib yang menjadi pemimpin kelompok pengajian dan komunitas sholawat, meneguhkan posisi mereka sebagai tokoh berpengaruh di masyarakat. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang percaya pada status mereka, habaib berhasil membangun komunitas pengikut yang fanatik, sering disebut muhibin. Komunitas ini tidak hanya menunjukkan kecintaan mereka kepada habaib, tetapi juga menjadi bagian dari laskar-laskar loyalis yang siap membela habaib dalam berbagai situasi, baik secara sosial maupun politik. Popularitas habaib membawa dampak besar terhadap hubungan mereka dengan tokoh-tokoh keagamaan pribumi, seperti kiai dan tuan guru. Para habaib kini memiliki pengaruh yang jauh lebih luas, termasuk dalam arena sosial dan politik. Relasi ini menciptakan sebuah dinamika baru, di mana habaib memiliki posisi tawar yang sangat kuat di hadapan tokoh-tokoh keagamaan dan masyarakat umum. Kenaikan popularitas habaib juga memberi mereka kebebasan untuk menyuarakan pandangan, termasuk klaim-klaim kontroversial yang seringkali tidak mendapat kritik berarti. Salah satu narasi yang kerap disampaikan adalah bahwa berdirinya Republik Indonesia tidak lepas dari jasa para habaib. Selain itu, mereka mengklaim bahwa Wali Songo, penyebar Islam di Nusantara, adalah bagian dari klan Ba'alawi, sebuah klaim yang menimbulkan polemik. Posisi sosial, keagamaan, dan politik yang semakin kokoh memberi ruang bagi sebagian habaib untuk menunjukkan sikap arogan yang melampaui norma dan hukum. Tidak hanya merasa sebagai kelompok eksklusif yang tidak bisa disentuh kritik, mereka juga kerap menyuarakan narasi yang jauh dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai ceramah dan aksi yang penuh dengan ujaran provokatif serta pelecehan verbal terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan. Dalam konteks politik identitas yang menguat pasca reformasi, Rizik Syihab, salah satu tokoh sentral di kelompok ini, memanfaatkan panggung untuk melancarkan berbagai narasi politik dan agama yang memecah belah.
ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, saudara, dia gedek sama Wahabi. Nah, karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Goblok. Militansi para pengikutnya membuat situasi semakin keruh, karena kritik atau perlawanan terhadap Habaib seringkali dibalas dengan intimidasi, ancaman, hingga tindakan kekerasan. Bahkan, kasus persekusi terhadap individu atau kelompok yang dianggap berbeda pandangan sering dilakukan secara terang-terangan, termasuk dalam siaran televisi nasional. Keruntuhan marwah Rizik Syihab yang kala itu dielu-elukan sebagai imam besar memanfaatkan statusnya untuk berbicara apa saja tanpa batas. Tuduhan liar seperti menuduh lawan politik sebagai komunis, anti-asing, atau anti-Islam menjadi bagian dari retorikanya. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah penggunaan kata-kata kasar, fitnah, dan ujaran kebencian yang tidak mencerminkan moralitas dan nilai-nilai Islam. Ironisnya, narasi-narasi tersebut tetap diterima oleh para pendukungnya yang loyal tanpa mempertimbangkan validitas atau dampaknya terhadap persatuan umat. Puncak dari arogansi ini mulai runtuh ketika Rizik terjerat skandal pribadi yang memalukan. Tersebarnya percakapan mesum yang melibatkan dirinya dan seorang wanita bernama Firza Hussein menghancurkan citra moral yang selama ini dia bangun. Skandal ini menjadi bahan olokan di media sosial, mengikis kredibilitasnya di mata publik, meskipun ia berusaha menyangkal dengan berbagai cara, termasuk sumpah mubahalah. Saat jeratan hukum mengancam, termasuk kasus-kasus lama yang kembali mencuat, Rizik memilih untuk meninggalkan Indonesia dan menetap di Arab Saudi. Keputusannya ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk menghindari proses hukum, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuannya menghadapi konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Ironisnya, di Tanah Suci, ia pun sempat berurusan dengan hukum lokal akibat dugaan pelanggaran izin tinggal dan insiden bendera terlarang. Setelah Rizik Syihab kehilangan panggung sosial politik, muncul Bahar bin Sumaid sebagai tokoh baru yang kontroversial. Berbeda dari Rizik yang membangun citra sebagai pemimpin gerakan anti maksiat, Bahar justru dikenal luas akibat aksi kekerasan terhadap anak ia lakukan secara terang-terangan. Video aksinya viral di media sosial, memicu kemarahan publik sekaligus simpati dari kelompok pendukungnya. Bahar menghadapi jeratan hukum atas perbuatannya dan menjalani hukuman penjara. Ia memanfaatkan situasi tersebut untuk membangun narasi bahwa dirinya adalah korban ketidakadilan pemerintah. Strategi ini berhasil menarik simpati sebagian masyarakat, khususnya mereka yang sudah memiliki sentimen anti-pemerintah. Salah satu hal yang membedakan Bahar dari Rizik adalah keterus-terangan Bahar dalam mengklaim garis keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan penuh kecongkakan, ia sering menyerukan, "Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah," seolah-olah status tersebut memberikan keistimewaan dan kekebalan hukum. Coba sebut lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad jaddad au jaddi, Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi? Bahkan dalam persidangan, ia menuntut perlakuan istimewa sebagai keturunan Nabi, suatu sikap yang menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kepongahan Bahar ini semakin mencolok melalui ceramah-ceramahnya. Ia sering melontarkan cacian, hinaan, dan ujaran kebencian terhadap pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pandangannya. Tidak hanya tokoh pemerintah yang menjadi sasaran, tetapi juga ulama tradisionalis yang dihormati oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Meski ia tidak mampu menghindari hukuman, kasus Bahar justru membuat namanya semakin dikenal, terutama di kalangan kelompok oposisi yang memanfaatkan narasinya untuk menyudutkan pemerintah. Di tengah retorika politik yang semakin tajam, Bahar menjadi simbol perlawanan bagi kelompok anti-pemerintah. Hal ini mirip dengan pola yang sebelumnya dijalani oleh Rizik Syihab, meski dengan pendekatan yang lebih kasar dan frontal. Popularitas Bahar ini tidak sepenuhnya positif. Ceramah-ceramahnya yang kasar, penuh caci maki, dan seringkali tidak berdasar membuat banyak masyarakat mulai jengah. Sayangnya, kritik terhadap Bahar nyaris tidak terdengar lantang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum.
Anggapan bahwa Habaib adalah keturunan Nabi masih menjadi tameng kuat yang membuat banyak pihak enggan atau takut untuk mengoreksi secara terbuka. Tidak lama setelah kontroversi ceramah-ceramah Bahar bin Sumaid yang menuai kritik, muncul gebrakan intelektual dari Kiai Imaduddin Usman. Secara mengejutkan, Kiai Imaduddin mempublikasikan hasil kajiannya yang menyatakan bahwa klaim Habaib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ia menyebut bahwa rangkaian nasab Habaib adalah hasil rekayasa Ali Asy Syakran yang ditulis pada abad 9 atau 10 Hijriah tanpa dukungan dari manuskrip dan kitab yang terverifikasi. Pada awalnya, tesis ini diremehkan oleh kalangan Habaib dan beberapa pimpinan Nahdlatul Ulama NU. Mereka menganggapnya sebagai gagasan spekulatif yang tidak berbahaya. Lambat laun, tesis ini mulai mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan akar rumput NU. Dukungan ini semakin menguat ketika tesis Kiai Imaduddin Usman diperkaya dengan data komprehensif dari berbagai sumber dan hasil kajian yang lebih mendalam dari para peneliti lainnya. Seiring berkembangnya penelitian, klaim keturunan Nabi yang dipegang Habaib Ba'alawi mulai runtuh. Tinjauan sejarah dan filologi oleh Menachem Ali, ditambah hasil tes DNA yang dilakukan oleh berbagai pihak, serta penelitian tentang asal-usul Ba'alawi, memberikan bukti bahwa klaim tersebut hanyalah mitos yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketika data ilmiah dipaparkan, Habaib Ba'alawi tidak mampu memberikan bantahan yang memadai. Hingga saat ini, tidak ada satupun yang berhasil menolak kajian Kiai Imaduddin dengan bukti-bukti yang terverifikasi. Kajian Kiai Imaduddin menjadi pukulan telak bagi klaim Habaib Ba'alawi, khususnya mereka yang selama ini mengandalkan status keturunan Nabi sebagai dasar legitimasi sosial dan keagamaan. Fakta-fakta ilmiah yang dipublikasikan tidak hanya menggugurkan klaim tersebut, tetapi juga memengaruhi eksistensi klan Ba'alawi secara keseluruhan. Bagi masyarakat umum, kajian ini menjadi penyuntik keberanian untuk menyatakan dengan tegas bahwa klaim keturunan Nabi yang dipegang oleh Habaib tidak memiliki dasar ilmiah. Narasi tentang keistimewaan keturunan Ba'alawi yang selama ini dianggap tabu untuk dikritik mulai runtuh di mata publik. Dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat kini memiliki akses lebih luas terhadap catatan sejarah, video ceramah, hingga temuan di lapangan yang memberikan gambaran lebih jelas tentang peran dan pengaruh kelompok Habaib, baik di masa lalu maupun saat ini. Dalam kajian sejarah, nama-nama seperti Usman bin Yahya dan Hamid Al-Ghadri sering disebutkan dalam konteks kerjasama dengan kolonial Belanda. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang peran Habaib di era penjajahan. Apakah mereka benar-benar pejuang atau hanya sekadar kaki tangan penjajah? Catatan seperti ini memberikan kontribusi pada perubahan persepsi masyarakat. Di sisi lain, narasi anti Partai Komunis Indonesia yang kerap digaungkan oleh beberapa tokoh Habaib, termasuk Rizik Syihab, justru menjadi bumerang. Fakta sejarah menunjukkan adanya keterlibatan beberapa tokoh Habaib dalam gerakan komunis, baik di Indonesia maupun di Yaman Selatan, yang menjadi tanah asal Ba'alawi. Rezim komunis di Yaman Selatan bahkan dipimpin oleh tokoh dari kalangan Ba'alawi, memperkuat dugaan keterkaitan ideologis di antara keduanya. Temuan di berbagai daerah tentang adanya makam-makam palsu yang diberi nama Habaib semakin menambah kecurigaan masyarakat. Dugaan bahwa beberapa Habaib mencoba memalsukan sejarah, termasuk dalam narasi tentang peran mereka dalam perkembangan Islam di Indonesia, semakin memperburuk citra mereka. Video-video di media sosial dan bahkan publikasi buku yang menyajikan informasi yang terdistorsi menjadi bukti kuat dari upaya manipulasi sejarah ini. Meskipun bukti ilmiah begitu kuat, masih ada pilar terakhir yang menopang klaim keabsahan nasab Habaib, yaitu dukungan dari elit sosial keagamaan dan politik. Dukungan ini, meski mulai melemah, tetap menjadi tameng yang melindungi eksistensi klaim mereka di sebagian kalangan masyarakat. Berdasarkan bukti perjuangan Kiai Imaduddin dalam mengungkap fakta ini, menunjukkan pentingnya keberanian intelektual dan integritas ilmiah dalam menyingkap kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda,
Barang siapa yang amal perbuatannya lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Fenomena runtuhnya marwah Habaib Ba'alawi mengajarkan kita bahwa penghormatan dan kemuliaan tidak didapatkan dari klaim keturunan, tetapi dari akhlak, ilmu, dan amal yang bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita kembali kepada ajaran Islam yang murni, tanpa fanatisme kepada kelompok atau individu tertentu. Terus belajar, meningkatkan keimanan, dan memperbaiki diri agar kita semua menjadi umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mendukung channel Menuju Cahaya TV dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan konten Islami yang bermanfaat.